Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat teduh komunitas pemurnian hati pagi ini. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Kau adakan untuk kami hari ini. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam tidur kami tadi malam, sehingga kami dapat bangun, diberikan kesempatan hidup satu hari lagi hari ini, untuk berbuat lebih baik dari hari-hari kemarin. Saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau mengucap syukur dan memohon berkat-Mu untuk kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami yang ingin bersekutu dengan-Mu, jamahlah hati setiap jiwa yang datang saat ini. Berkatilah kami sehingga kami dapat merasakan kehadirat-Mu pada Zoom pagi ini. Berkatilah juga pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas saat ini. Engkau pakailah mereka ya Tuhan sekehendak-Mu dalam pujian dan penyembahan, juga dalam firman. Berkatilah mereka sehingga mereka dapat menyampaikan dan membawa hadirat-Mu ke dalam tempat kami masing-masing. Berkatilah juga peralatan internet, device yang kami gunakan, dan juga tempat kami berdoa saat ini. Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan darah suci-Mu, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang terkasih. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian dan penyembahan seawal pagi ini khusus untuk Allah Bapa di sorga. Kita bawakan lagu ini dengan setulus hati, dengan kerendahan hati, agar suara kita, doa-doa kita sampai kepada Bapa di sorga. Walaupun kita tidak bisa melihat Dia, tetapi Dia sentiasa mendengarkan kita. Mari kita sama-sama dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerinduan pada pagi ini mengangkat lagu pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya Allah Bapa, sesungguhnya kami selama ini berada jauh daripada-Mu. Tetapi pada pagi ini, ya Bapa, dengarkanlah suara kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Kami bukannya apa-apa Bapa, tetapi kami sangat rindu akan hadirat-Mu di sini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi
Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya Bapa, sungguh indah awal pagi ini. Mohon agar Engkau hadir beserta dengan kami di sini. Ya Roh Kudus, ya Yesus Putra Allah, hadirlah bersama-sama kami di sini. Mampukanlah kami dalam melakukan segala sesuatu, walau dalam bagaimana sekalipun keadaan kami. Terkadang kami juga lemah dalam mengharungi kehidupan kami. Namun Roh-Mu selalu memampukan kami. Asalkan kami terus percaya sahaja kepadamu, tanpa ragu-ragu. Ya Bapa, ya Putra, ya Roh Kudus, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah semangat kami. Engkaulah cinta kami. Engkaulah yang selalu kami andalkan. Ya Bapa, ya Putra, ya Roh Kudus, pandanglah kami yang berada di sini, di bumi ini, dengan penuh kasih sayang-Mu. Walaupun kami selalu lupa padamu, tetapi Engkau sentiasa membuka tangan-Mu seluas-luasnya untuk kami kembali kepadamu. Ya Bapa, tuluskanlah hati kami ini untuk mencintai-Mu. Walaupun kami seperti ini, tapi kami bersyukur ya Bapa, dengan hari baru yang Kau berikan kepada kami untuk memulakan hidup baru dengan penuh kekudusan dan berkat daripadamu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kita angkat sekali lagi lagu ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku.
Yara yana yana iri. Sembahlah Dia. Yara yana iri. Yala na iri, siai kira la na iri, na yala yana iri, yana iri. Oh, yala yana iri, na yana yana iri, yara iri. Yana 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 yala yana yana iri. Oh, yana siai kira lana yana yana iri iri. Ayalana yana iri. Yana 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 iri. Sialana yana yana iri. Yala yana ina yana iri iri. Oh, yana 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 iri yana yana ayala yari. Terima kasih Bapak. Terima kasih karena pagi ini kami benar-benar merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau jamah kami. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi tubuhku, terang bagi jalanku. Kami mohon Bapa, singkirkanlah penghalang yang ada di dalam diri kami, agar kami dapat benar-benar mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh anak-Mu Laura. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini bacaan kita diambil dari Markus 3 ayat 13 sampai 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon anak orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan kita hari ini berbicara tentang Yesus yang mengutus ke-12 rasul untuk menyertai Dia. Kita bisa lihat dalam bacaan ini, ketika Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, mereka pun datang kepadanya. Mereka mau datang menanggapi panggilannya untuk menjadi rekan sekerja Yesus. Bagaimana dengan kita di sini? Bagaimana dengan Anda dan saya? Anda dan saya yang saat ini, kita semua sedang mengikuti saat teduh bersama-sama. Kita meluangkan waktu kita pagi hari ini untuk kita boleh datang untuk mencari Tuhan. Kita semua percaya bahwa kita juga adalah orang-orang pilihannya, anak-anak pilihannya.
Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau menanggapi panggilannya sebagai duta kerajaannya saat ini? Tuhan tidak butuh orang yang pintar untuk dapat mengikutinya. Bahkan kita bisa lihat dia memilih orang-orang yang sederhana. Dia memilih orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan. Di dalam bacaan ini, murid-murid Yesus ke-12 Rasul itu profesinya sebagian besar adalah nelayan. Dan juga ada juga pemungut cukai, orang yang berdosa. Tetapi dia tidak memandang siapakah kita. Dia tidak memandang latar belakang kita. Yang dia butuhkan adalah orang-orang yang mau berjalan bersama dia. Orang-orang yang percaya dengan iman. Mau berjalan mengikuti dia. Setia menanggapi panggilannya. Walaupun mungkin saat ini permasalahan hidup kita belum selesai, masih banyak doa-doa kita yang belum didengarkan. Tetapi Tuhan hanya butuh ketaatan kita. Tuhan hanya butuh kesetiaan kita. Saya mau sharing sedikit. Hari Minggu kemarin saat suami saya sedang balik dan dia ada bilang sama saya kalau mau mengubah mindset saya tentang anak-anak saya yang mereka itu suka sekali makan, nggak bilang-bilang saya makan snack karena saya dulu khawatiran banget orangnya. Dan suami saya bilang udah beliin aja apa yang dia mau, makan aja snack itu nggak apa-apa. Pertama kali saya pikir, waduh kalau sakit tenggorokan gimana? Tapi ya sudah, saya mencoba turuti agar mereka juga puas gitu. Akhirnya apa yang saya khawatirkan memang terjadi. Sasa saat itu malam hari itu sakit tenggorokannya. Dan padahal hari Seninnya itu saya sudah janji papa saya akan menjemput anak saya karena saya mau nyantai sebentar. Dan saya tahu kalau papa saya yang jemput dan tahu Sasa sakit, saya akan diocehin lagi. Itu adalah intimidasi. Tapi saya hanya berdoa, saya percaya saya adalah anak pilihan Tuhan. Begitu juga anak saya, Sasa. Saya berdoa dengan iman, saya percaya Tuhan yang akan jamah. Tuhan sembuhkan Sasa dari sakit tenggorokannya. Dia akan baik-baik saja. Dan saya juga mengajari Sasa untuk dia boleh berjalan dengan imannya, percaya bahwa dia akan sembuh. Saat itu suami saya sudah tahu, wah ini salahnya dia udah nyadar. Tapi puji Tuhan ya dia bisa menghindar dan kita juga nggak ribut. Apa yang saya mau katakan, saat kita percaya bahwa kita adalah orang pilihannya, kita adalah anak-anak yang diutusnya, maka ketika saya berdoa, bukan hanya berdoa, tapi saya mengimani, Tuhan, Engkau adalah orang yang telah memilih saya, juga anak-anak saya. Saya mau mewariskan iman saya saat ini kepada anak-anak saya. Apa yang terjadi ketika besok paginya, hari Senin itu saya tanya, Sasa apakah sudah enak tenggorokannya? Puji Tuhan luar biasa, dia benar-benar tidak mengeluh sakit lagi dan dia bilang, Mami saya sudah sembuh. Itu adalah kekuatan dari iman, kekuatan dari doa, dan kita percaya kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang dapat mengganggu kita, karena kita semua adalah anak pilihan Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini, kita dapat lihat juga bahwa Daud tidak menyentuh Saul. Mengapa Daud tidak menyentuh Saul? Karena Daud percaya bahwa Saul juga adalah orang yang diurapi Tuhan. Maka ketika Tuhan sudah mengurapi kita, tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat mengganggu kita. Ketika kita berjalan dengan iman, kita mau melangkah, maka kita adalah anak pilihannya, dan kita juga mau percaya bahwa iman kita dapat kita wariskan kepada orang-orang terdekat kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Tuhan mau pakai kita bagaimanapun jalannya saat ini, walaupun kita harus berbelok-belok jalan, tetapi percaya suatu saat nanti Tuhan akan pakai kita, anak-anak pilihannya, untuk menjadi semua saksinya. Maka saat ini mari kita berjalan, karena di firman Tuhan, setiap orang yang mengikuti dia juga harus sangkuli, menyangkal diri, tidak gampang, tetapi dengan iman yang teguh, kita adalah pewaris kerajaannya semua. Kita mau percaya dengan doa, dengan kita membaca firman-Nya dan merenungkannya, menjalankan 5 senjata, maka Tuhan akan selalu menuntun kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 12,
Firman-Nya mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan juga dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dan dalam Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Maka biarlah kita selalu menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan terakhir, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan untuk kita semua, anak-anak pilihannya. Dia akan selalu menyertai kita hingga akhir zaman. Saya akan tutup dengan satu lagu. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Biarlah kita selalu dapat menjadi prajuritnya yang setia. Kalau kalian tahu BTS itu boyband Korea, di sini biarlah kita menjadi Be True Soldier. Kita menjadi prajurit Tuhan yang setia, yang benar dan taat dan setia. Maka percayalah, anak-anak pilihan Tuhan tidak akan dapat diganggu oleh kuasa apapun yang bukan berasal daripada Dia. Terima kasih, dimuliakanlah nama Tuhan dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang telah dibawakan anak-Mu terkasih Laura. Melalui firman-Mu pagi ini, Engkau mau supaya kami dapat menjadi murid-murid yang percaya, taat, dan setia kepadamu. Siap untuk mengikuti panggilan-Mu dan melayani sesama dengan kasih-Mu. Berilah kami hati yang selalu percaya, taat, dan rela melayani seperti ajaran-Mu, seperti kehidupan para murid yang Engkau pilih, karena kami percaya Engkau juga telah memilih kami semua yang hadir pada saat ini. Berkatilah juga setiap langkah kami
agar kami dapat menjadi saksi kasih dan kebenaran-Mu di dunia ini. Kiranya kami dapat menjalankan panggilan-Mu dengan penuh sukacita, percaya, taat, dan setia. Bapa, kami juga mengucap syukur karena kami Kau satukan di dalam komunitas pemunihan hati ini. Kami juga berterima kasih Bapa melalui bimbingan Pak Paulus dan Cik Vila yang selalu setia menuntun kami mendekat kepadamu. Mohon turunkan Roh Kudus-Mu supaya kami para pelayan-Mu dan semua yang hadir saat ini bisa mempunyai kasih yang besar, kesabaran, dan kerendahan hati seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Semoga kami juga dapat menginspirasi orang lain untuk mencari dan mengikuti Engkau. Bapa, kami mau serahkan hidup dan pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemunihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Bapa, kami juga memohon untuk komsel nanti malam. Kiranya Engkau akan tutup bungkus semua para pelayan-Mu dan semua peralatan elektronik serta semua jaringan yang akan kami gunakan. Engkau akan tutup bungkus semua dengan kuasa darah Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau jauhkan dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu, sehingga semua berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu, karena itu acara-Mu dan semua akan sesuai dengan rencana-Mu. Hanya Engkau yang berkuasa di dalam komsel nanti malam ya Bapa. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto. Kita foto ya. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti malam.